Sah, ini realita diri aku. Mata yang kamu bilang indah ini, yang satu gak berfungsi. Detik-detik yang dinantikan itu akhirnya benar-benar tiba. Suasana begitu hidup saat semua orang mulai berangkat dengan motor masing-masing secara berpasangan. Aroma kebersamaan sangat kental terasa di udara. Gelaran camping dalam rangka merayakan status baru Akila dan Harry resmi dimulai hari ini. Ini bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan sebuah realita yang dieksekusi sempurna. Seluruh personel 9 ilmu seketika dilanda euforia luar biasa. Atmosfernya sudah mirip seperti rombongan yang hendak pergi karya wisata. Namun, ini adalah konsep penjelajahan alam yang sesungguhnya. Bukan sekadar kemah main-main, melainkan petualangan yang menuntut kesiapan mental, ketahanan fisik, serta kecukupan logistik. Akila memang memiliki standar yang berbeda. Jika orang lain merayakan hari jadian hanya dengan traktiran makan atau sekadar minum kopi bersama, kali ini ia memilih kemah di alam terbuka dengan filosofi kesolidan. Tak mengejutkan jika anak-anak 9 ilmu langsung bersorak kegirangan. Sebab mereka sangat paham, Akila adalah sosok yang jika sudah menyayangi sahabatnya, ia akan mengupayakan segala cara agar semua bisa berbahagia. Di hari biasa saja, Akila kerap berbagi rezeki, apalagi pada momen istimewa seperti ini. Maka wajar bila harapan anak-anak 9 ilmu langsung membumbung ke langit. Persiapan keberangkatan hari ini sungguh terasa berwarna-warni. Akila memang punya ciri khas tersendiri dalam mengonsep acara. Segalanya tertata rapi, penuh dedikasi, dan tampak direncanakan dengan sangat matang. Harry, sebagai kekasih sekaligus tunangannya, memberikan dukungan yang total. Bukan sekadar penyemangat secara verbal, namun juga melalui tindakan nyata. Dukungan finansial yang dikirimkan ke Akila tidak main-main jumlahnya. Nominalnya cukup untuk membuat kepala orang yang melihatnya merasa pening seketika. 110 juta rupiah. Sebuah angka yang menyadarkan anak-anak 9 ilmu betapa tulusnya Akila dalam bersikap royal kepada kawan-kawannya. Bagi Akila, membagikan kebahagiaan bukanlah suatu beban, melainkan sebuah kepuasan batin. Anak-anak 9 ilmu pun muncul dengan antusiasme unik mereka sendiri. Selain tampil sebagai sosok yang paling siap urusan dokumentasi, segala perintilan mulai dari kamera, tripod, berbagai jenis lensa, hingga stok baterai cadangan semua dibawa. Seolah-olah bukan ingin berkemah, tapi hendak memproduksi sebuah film dokumenter alam. Pop diva tak mau kalah saing. Ia tampak sibuk mengurusi rangkaian perawatan kulitnya. Baginya boleh saja berada di hutan, namun wajah harus tetap terlihat bersinar. Sementara itu, tim Go Green asik dengan peralatan mereka yang serba ramah lingkungan. Mulai dari kantong sampah yang sudah dikategorikan hingga alat makan yang bisa digunakan berkali-kali. Mereka memang yang paling vokal soal kelestarian alam, namun justru hal itulah yang membuat acara ini terasa lebih esensial. Sebelumnya, para pria dari 9 ilmu pun tak kalah sibuk bersiap. Mereka diwajibkan mempelajari satu keterampilan krusial sebelum masuk ke alam liar, yakni memasak secara mandiri. Mama Slay mengambil peran sebagai mentor utama pada malam itu. Dengan penuh semangat, Mama Slay memberikan arahan dari hal yang paling fundamental. Mulai dari cara mengoperasikan kompor, hingga teknik mengatur besaran api. Area dapur pun berubah menjadi panggung belajar yang riuh dan energik. Ada yang merasa sangat percaya diri, ada pula yang masih tampak kaku, namun semuanya tetap bersemangat. Mengolah nasi goreng menjadi misi utama karena menu tersebut dianggap paling aman dalam segala kondisi. Mama Slay memberikan instruksi secara totalitas, sebab camping adalah tentang kemandirian, bukan tentang menjaga gengsi. Anggota 9 ilmu lainnya pun menambah keseruan suasana. Ada yang sudah merancang sesi bernyanyi bersama. Ada yang menyiapkan alat musik sederhana. Ada pula yang hanya berniat ikut tertawa dan menikmati hidangan. Gema memastikan persediaan makanan serta camilan tersedia dalam jumlah melimpah. Perpaduan antara bakat, keriuhan, dan rasa senasib sepenanggungan ini membuat aura persiapan terasa begitu hangat. Semua orang sibuk bekerja, namun tak ada satupun yang merasa tertekan. Rasanya persis seperti hendak berlibur dengan keluarga besar
dalam versi sekolah. Devon saat ini sedang dalam fase keras kepala, namun ia memiliki alasan yang sulit ditolak oleh orang dewasa. Keinginannya untuk ikut serta dalam camping anak-anak. 9 ilmu bukan sekadar ingin bermain atau mencari kesenangan. Ada kerinduan mendalam untuk diakui dan menjadi bagian dari sebuah lingkaran yang hangat dan penuh rasa kekeluargaan. Devon merasa bahwa dengan mengikuti kegiatan ini, ia bisa mencicipi kehidupan yang normal. Menjauh sejenak dari bayang-bayang kelam yang selalu membuat dadanya terasa sesak. Kembali ke lingkungan lamanya berarti harus kembali pada regulasi yang kaku, pengawasan yang menyesakkan, dan dunia yang terasa dingin bagi anak seumurannya. Itulah sebabnya Devon merayu Fatah dengan segala daya upayanya. Bukan lewat tangisan yang berlebihan, melainkan dengan tingkah laku yang manis, gaya bicara sok dewasa, serta tatapan penuh permohonan. Devon berusaha membuktikan bahwa ia sanggup menjaga diri, patuh, dan bisa diandalkan. Di dalam lubuk hatinya, Devon sangat cemas jika kesempatan emas ini terlepas begitu saja. Karena baginya, camping ini bukan hanya sekadar acara, melainkan sebuah pintu menuju rasa kebebasan yang selama ini sulit ia dapatkan. Di sisi lain, Jordan secara mengejutkan muncul dengan inisiatif yang membuat orang-orang di sekitarnya terheran-heran. Ia menawarkan bantuan kepada Valerian untuk melacak keberadaan anaknya yang sudah lama menghilang tanpa jejak. Padahal dalam kesehariannya, Jordan bukanlah tipe orang yang gemar mencampuri urusan pribadi orang lain. Ada sebuah rasa ingin tahu yang ganjil, seakan-akan ada kepingan teka-teki yang mulai saling bertautan di dalam benaknya. Jordan semakin intens memperhatikan gerak-gerik Devon, mulai dari gestur kecil, cara ia bersikap, hingga sorot matanya yang terasa tidak asing. Tanpa disadari, intuisi Jordan mulai bergejolak. Ada sesuatu dalam diri Devon yang terasa sangat sinkron dengan cerita yang dialami Valerian. Meskipun belum berani mengambil kesimpulan pasti, bibit kesadaran itu mulai tumbuh secara perlahan. Jordan mungkin belum siap mengakui kenyataan itu, namun perhatiannya kepada Devon kini menjadi berbeda. Ia menjadi lebih protektif, lebih peduli, dan entah kenapa selalu ingin berada di dekat anak tersebut. Sepertinya hati Jordan mulai terbuka tanpa ia sadari sendiri. Sementara itu, di bagian cerita yang lebih menyentuh perasaan, Mohan akhirnya memutuskan untuk berterus terang. Rahasia mengenai kondisi genetik pada matanya selama ini, ia simpan rapat-rapat dalam kesunyian. Ia melakukannya bukan karena niat berbohong, melainkan karena rasa takut. Takut jika kejujuran itu akan membuatnya kehilangan Raisa. Takut jika fakta tersebut justru akan menciptakan jarak di antara mereka. Mohan hanya bisa melihat menggunakan satu mata, dan menerima kenyataan itu bukanlah hal yang mudah bagi siapapun. Terlebih di dunia yang kerap memberikan penilaian berdasarkan kesempurnaan, tampilan fisik. Saat kebenaran itu tersingkap, Raisa merasa dunianya runtuh. Isak tangisnya pecah bukan karena rasa kecewa, melainkan karena kesedihan mendalam mengetahui betapa lama Mohan memikul penderitaan itu seorang diri. Pujian mata indah yang dulu sering ia lontarkan, kini justru terasa menyayat hatinya sendiri. Raisa merasa amat bersalah karena tidak pernah benar-benar menyadari adanya luka di balik senyuman yang Mohan tunjukkan. Namun, kasih sayang Raisa ternyata jauh lebih besar daripada rasa terkejut dan sedihnya. Di tengah air mata yang mengalir, tekad hatinya justru semakin kuat. Mohan tetaplah Mohan, dengan atau tanpa segala keterbatasannya. Perasaan cinta itu tidak memudar, justru semakin mengakar kuat. Mohan yang semula sudah pasrah dan bersiap menghadapi kemungkinan terpahit, justru dibuat terperangah oleh keteguhan hati Raisa. Gadis itu memilih untuk tetap bertahan, tetap mencintai, dan tetap setia mendampinginya. Bagi Raisa, cinta bukanlah soal mencari yang sempurna, melainkan soal menerima dengan sepenuh jiwa. Dan bagi Mohan, hari itu menjadi titik balik di mana ia menyadari bahwa ketakutannya selama ini kalah telak oleh ketulusan sebuah cinta. Raisa tetaplah Raisa, dengan cinta yang tidak pernah setengah hati. Dan Mohan dengan segala kekurangannya tetaplah menjadi pelabuhan paling aman di dalam hati Raisa.